Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sallam. Yang saya hormati segenap para masyayikh, para bos, para musahib, para kiai, para asatid, rekan-rekan santri, utusan dari delegasi pondok pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul hadirah jenazah di majelis dalam rangka Basul Masail Forum Basul Masail pondok pesantren khusus untuk para santri. Salam mudah-mudahan tersurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, amin Allahumma amin. Para kiai, rekan-rekan santri yang saya muliakan, sebelum kita memulai Basul Masail, tentunya ada beberapa sub yang harus kita patuhi dalam Basul Masail ini. Yang jelas ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi oleh para peserta Basul Masail. Yang pertama, Basul Masail dipimpin oleh moderator di bawah pengawasan Permus dan Parmusahid. Dan yang selanjutnya musyawarah dipersilahkan oleh moderator dan para mubahithin, para peserta tidak diperbolehkan untuk berbicara sampai ditunjuk oleh moderator. Dan ketika menjawab masalah dimohon untuk menyampaikan delegasi dari pondok pesantren apa, kemudian jawabannya besertaan referensi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan santri, dan juga apapun yang menjadi keputusan yang ditetapkan oleh para musyawarah, keputusan itu tidak boleh untuk diganggu gugat. Mungkin itu saja tertib untuk Basul Masail pada kesempatan kali ini. Mari kita lanjut ke as'ilah Basul Masail santri pondok pesantren sewilayah Kabupaten Cirebon dalam rangka memeriahkan Hari Santri di Pondok Pesantren Yafiq Al-Islami Duku Puntang. Yang pertama, deskripsi masalah terkait dengan permasalahan adzan saat pelepasan pengantin dan jenazah. Maka disimak masing-masing. Adzan dan iqamah merupakan syiar umat Islam dan disunahkan untuk mengumandangkannya ketika masuk waktu sholat. Selain itu, dianjurkan juga untuk mengumandangkan adzan beserta iqamah pada saat melakukan perjalanan, saat anak dilahirkan, dan ketika mayat hendak dikubur. Ada beberapa keadaan juga yang disunahkan untuk melakukan adzan seperti yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Waqad yusannul adzanu li ghairi sholati kama fi udunil mahmum wal masru' wal ghadban wa man sa'a khuluquhu min insan aw bahimatin wa 'inda al-hariq wa 'inda taghawulil ghailan ay tamurudil jin wa huwa wal iqamatu fi udunil maulud wa khalfal musyafir. Dari keterangan di atas diketahui bahwa mengumandangkan adzan tidak hanya disunahkan ketika masuk waktu sholat saja, akan tetapi ada juga beberapa keadaan lain yang disunahkan untuk mengumandangkan adzan. Tentunya di beberapa daerah, yakni di Indonesia, terdapat beberapa tradisi yang dalam pelaksanaannya disertai dengan kumandangkan adzan. Seperti halnya ketika pelepasan pengantin, biasanya ada salah satu yang mengumandangkan adzan sebelum pelepasan atau pemberangkatan, dan hal ini juga dilakukan ketika saat pelepasan jenazah. Dari deskripsi masalah, tentunya mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh para mubahidin, para musyawirin. Ada masalah terkait dengan perwakilan. Dilanjutkan, silakan untuk para mubahidin, para santri, para asatid untuk mempertanyakan perihal deskripsi masalah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Apakah sudah dianggap jelas dan cukup? Ya, silakan. Perwakilan dari MSC mana? Walad. Nanti walad dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Saya akan menanyakan pertanyaan nomor 1 subjeknya. Bagaimana hukum adzan dan iqomah saat pelepasan jenazah? Yang saya tanyakan ini apakah saat pelepasannya dari rumah menuju ke makbaroh atau ketika sudah sampai di makbaroh mau dikuburkan? Karena kebiasaan yang kami lihat di daerah kami yaitu ketika diadani itu saat mayit sudah berada di dalam makbaroh mau dikuburkan gitu. Yang saya tanyakan ini apakah pelepasan dari rumah menuju makbaroh atau di makbarohnya? Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk yang dari belakang, mungkin dari jaga siapa? Dari MBC sendiri. Oh iya, silakan. Tuan rumah ini. Ya. Saya kira itu untuk soal sudah jelas, dan tentunya mungkin kebetulan di daerah kami juga di Kebuntang itu adzan itu ketika sudah di makbaroh dan hendak di mayit itu ditaruh di pusarannya. Jadi bukan berarti masih dari rumah adzan kayak orang mau pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampaikan. Ini yang jadi masalah. Gini. Tadi bilangnya tuan rumah itu katanya adzan mau dimasukkan ke kuburan. Ini yang jadi permasalahannya di daerah saya itu ketika mayit mau keluar dari rumah itu diadzanin kan. Jadi menurut saya ini mohon ada pembahasan. Oh berarti ada. Ada ini di daerah kita itu ada yang kayak gitu. Daerah mana tuh? Daerah Pamuragan. Oh. Siap. Aduh, nggak usah protes. Yang kedua, ini dalam pertanyaan sahabat yang dikehendaki itu apakah masafatul qasri atau bukan? Yang maksudnya pertanyaan ini nanti arahnya itu ke masafatul qasri atau bukan? Jadi pertanyaan tentang masalah adzan pemberangkatan pengantin, maksudnya gitu. Itu baru masalah pertanyaan. Dan sekian dari saya, itu aja. Assalamualaikum. Terima kasih. Untuk yang lain, silakan. Kalau memang sama nggak? Beda. Ya, silakan. Jadi ya, saya perwakilan dari Pondok FIS Fathul Ilmi Asy'ari. Ini masih mengklarifikasi pertanyaan ini ya. Yang saya tanyakan itu tujuan adzan tersebut untuk apa? Sudah ya? Saya kira silakan apa? Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Forum Musyawarah Kecamatan Pamuragan. Ini mohon menanyakan terkait kejelasan dari diskusi masalah. Ketika adzan saat pelepasan jenazah ataupun saat pelepasan pengantin, ini kostum dari orang yang adzan atau orang yang menyuruh sama ya? Bukan, ini masalah kostumnya, yaitu biniyatil adzan, binisbat ila sholat, i'lam di sholat atau apa? Terima kasih. Ya. Satu lagi. Kemudian ketika adzan tersebut ini dari masyarakat sekitar misalkan, karena ini kan hal yang tidak lazim. Lazimnya kan ketika mau menaruh di yang kubur kan, ini kan yang tidak lazim itu ketika pelepasan dari rumah itu. Nah, ada nggak anggapan dari masyarakat, dugaan dari masyarakat bahwa adzan tersebut itu bagian dari hal yang disyariatkan? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin satu lagi ya, karena saya kira poin-poinnya sudah untuk Cukup.